Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ratu Indri, NIM 202333070, Prodi Manajemen Pajak. Saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Yang pertama, pengertian. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan utama yang harus dimiliki untuk mampu membina hubungan yang sehat di mana saja, baik di lingkungan sosial, sekolah, usaha, maupun di perkantoran. Keterampilan komunikasi dibutuhkan dalam banyak bidang pekerjaan, bahkan dapat menjadi karir tersendiri. Contohnya, wartawan, penyiar, MC, dan humas. Keterampilan komunikasi juga dibutuhkan dalam pengembangan usaha, yaitu sebagai penjalin relasi, marketing, promosi, dan lain-lain. Dan juga dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan diri, contohnya sebagai personal branding atau self-empowering. Jenis-jenis keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu keterampilan komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan komunikasi nonverbal. 1. Komunikasi lisan atau oral communication. Komunikasi lisan meliputi penyajian, pemahaman karakter audiens, mendengar secara kritis, dan bahasa tubuh. Komunikasi lisan adalah kemampuan untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide secara lisan dalam bahasa yang jelas. Yang kedua, komunikasi tulisan atau written communication. Komunikasi tertulis adalah kemampuan menulis secara efektif dalam berbagai konteks dan untuk berbagai khalayak dan tujuan yang berbeda. Komunikasi tertulis memerlukan keterampilan latar belakang seperti menulis akademis, mengedit, membaca secara kritis, dan pengkajian data. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan penggunaan gambar, ikon, dan simbol. Keterampilan komunikasi. Yang pertama, keterampilan mendengarkan. Merupakan kemampuan untuk menyimak atau memperhatikan penuturan dari pembicara. Tanpa keterampilan ini, kita tidak akan dapat menangkap pesan pembicaraan. Kiat-kiat mendengarkan efektif. Yang pertama, menjaga kontak mata dan berkonsentrasi sambil mendengarkan. Yang kedua, mendengarkan dengan pikiran terbuka. Yang ketiga, tidak menginterupsi. Bila seseorang sedang menyampaikan idenya, biarkan dia berbicara tanpa menginterupsi. Yang keempat, tidak memaksakan solusi. Ketika mendengarkan seseorang berbicara tentang sesuatu masalah, jangan langsung menyarankan solusi kita. Yang kelima, memastikan kembali pemahaman yang kita tangkap. Karena terkadang pemahaman kita akan pesan yang disampaikan seseorang berbeda dengan pesan yang dimaksud orang itu. Keenam, berempati dan gunakan sudut pandang lawan bicara. Yang ketujuh, tutup percakapan dengan kesimpulan ringkas. Yang kedua, keterampilan berbicara. Merupakan seni berbicara yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi. Kiat-kiat berbicara efektif. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Yang kedua, mengetahui atau mengenali lawan bicara. Yang ketiga, membuat pembicaraan ringkas dan efektif. Yang keempat, memberi gambaran pada pembicaraan. Yang kelima, menghindari kata-kata pengisi yang tidak penting. 3. Keterampilan menulis. Merupakan keterampilan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Kiat-kiat menulis efektif. Yang pertama, memilih waktu yang sesuai. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan membaca. Yang ketiga, menulis dengan terstruktur. Yang keempat, keterampilan membaca. Merupakan keterampilan seseorang dalam memahami, menyesuaikan, dan menanggapi sebuah komunikasi tertulis seperti pesan, email, surat dengan lebih mudah. Kiat-kiat membaca efektif. Yang pertama, memilih waktu yang tepat untuk membaca, karena waktu dapat mempengaruhi efektivitas dalam membaca. Yang kedua, memberi tanda pada poin penting. Yang ketiga, membaca dengan utuh. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.